ternyata pas pagi-pagi emang suka ada yang melangkah ke tangga, cuman dia nggak cerita ke saya. Tuh, tasnya di mana? Nggak tahu, kata saya tuh. Dia bilang, kan kamu yang beresin, kamu yang nyimpen. Iya anjing. Tak 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 tak, katanya. Si suaranya tak 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 tak, suara naik tangga. Tas saya di... Anjing bang. Halo semuanya, selamat datang kembali di Kisah Kamis Malam. Yo, Sobat, balik lagi channel Beban Keluarga. Masih bersama saya Zack di sini. Di Kisah Kamis Malam kali ini kita sudah ditemani dua narasumber kita yang sudah bisa kalian lihat di sisi kiri saya. Sorry, ada Marcus. Ya guys, jadi tadi itu kita lagi ngobrol nih guys. Tiba-tiba Agoy sama Ilham tuh nyeletuk kayak gitu, punya cerita seram gitu. Daripada kita ngobrol sia-sia gitu, cuman cerita serem sia-sia. Terus tadi tuh saya saranin untuk gimana kalau kita record aja gitu, biar para penonton Beban Keluarga juga bisa mendengarkan gitu. Di sini saya juga belum dengerin ceritanya, karena biar kita dengarkan sama-sama aja guys ceritanya. Seseram apa ceritanya? Langsung simak videonya guys. Kalau dari Ilham punya cerita apa nih? Kalau dari Ilham gitu? Nah, jadi kalau misalkan dari cerita saya mah, cerita yang di tempat kerja. Saya tuh kan awalnya kerjanya di Jalan Muhammad Ramdan. Nah, di awal tahun 2022 tuh saya dipindahin ke adalah di Cibaduyut, di kafe di Cibaduyut. Nah, jadi kan awal pindah ke sana tuh emang ada satu tempat yang nggak biasa dilaluin sama manusia gitu, kayak gudang lagi. Kan di Cibaduyut itu ada 3 lantai, lantai dasar, lantai 2 sama lantai 3. Nah, untuk lantai 3-nya tuh rooftop kan. Untuk mau ke rooftop. Untuk mau ke rooftop tuh harus masuk lewat tangga. Nah, di tangga yang di rooftop itu jadi dibikin gudang buat kayak nyimpen dus, nyimpen jerigen, sama nyimpen barang-barang yang udah nggak kepake kayak spanduk yang kayak gitu, yang promo. Sorry. Berarti tangga jadi gudang tuh gimana maksudnya? Kan tangga jadi bawahnya bawah. Si tangganya tuh kayak lorong gitu. Jadi emang gelap, gak ada lampu juga, emang kayak lorong. Jadi kan sebelum masuk tangga tuh ada pintu dulu. Ada pintu. Nah, si tangganya tuh naik langsung belok ke atas. Nah, baru ada pintu rooftop. Oh, berarti jadi di pinggir-pinggir tangga tuh banyak barang-barang. Iya, banyak barang-barang. Jadi acak-acakan gitu. Okay. Terus banyak kayak kotoran tikus, kayak si dus-dus itu tuh kayak abis dimakanin tikus lah. Digigitin tikus kayak gitu. Nah, karena saya baru pertama kan nggak tahu apa ceritanya, nggak ada yang cerita juga. Nah, saya tuh beres-beres lah di sana, ngeberesin kayak ini tempat kok nggak enak gitu, kotor, banyak tikus juga gitu. Di situ beres-beres. Emang kerasa sih si auranya juga mencekam gitu. Kayak pas beres-beres juga di pojok tuh suka ada yang kelihatan gitu. Cuman kan saya mah orangnya cuek weh. Kita mah beda dimensi gitu. Saling menghargai aja gitu. Toh dia punya dunianya sendiri, saya juga punya gitu. Saya di sini permisi mau beresin gitu, mau beresin ini biar enak. Saya bilang, saya juga sambil ngomong di dalam hati, biar kamanehna ngeunah ka urang oge ngeunah gitu. Urang bersih maneh ge ngeunaheun gitu cicing di dinyana gitu kalau misalnya bahasa Sunda. Nah, di situ kan saya bersih di lorong itu dulu. Saya disapuin, emang bener-bener kotor lah, bau juga. Disapuin, dibersihin, dipel. Nah, udah itu saya langsung ke atas ke rooftopnya, bukalah kunci gemboknya. Pas dibuka, anjir, pas sampai atas di rooftop emang bener-bener acak-acakan. Jadi si sampah banyak, terus sisa-sisa bangunan kayak reng besi, terus kayak kayak kayu-kayu bekas. Banyak lah di situ.
Di situ kan kebetulan outlet juga lagi sepi. Karena lagi sepi, jadi saya nyari kerjaan lah. Cari-cari kerja biar apa lah, biar gak gaji buta gitu. Nah, saya bersih-bersih lah yang di rooftop. Sendirian itu? Sendirian. Kan di rooftop banyak barang-barang gitu. Di situ kan saya nemuin kayak skop buat buat ngambil pasir lah. Iya, buat nyekop pasir. Nah, saya nemu, oh ada skop pasir tuh. Nah, di situ saya bersihin. Tapi pas saya bersihin, nah kan saya ngebersihin kayak ngangkutin si sampah, ngumpulin sampah. Emang benar-benar sendiri. Saya ngedenger ada anjir merinding. Saya ngedenger ada suara yang naik ke tangga. Anjir. Saya kira itu apa sih, rekan kerja saya, teman kerja saya. Nah, anjir merinding. Bentar. Nah, jadi pas saya sumpah ini merinding kan. Jadi pas saya bersih tuh, saya ngedenger suara. Oh, ada yang naik ke tangga. Kayaknya si rekan kerja saya tuh mau ngeliat apakah dia lagi ngapain gitu atau mau minta bantuan. Tak katanya si suaranya tak suara naik tangga. Suara angkat kaki. Iya, suara angkat kaki. Oh, teman saya kira. Saya udah diem. Kok nggak nyampe gitu. Pas dibuka nggak ada gitu. Anjir, kok nggak ada? Ya udah, nggak apa-apa. Positif tinggi, jangan sih kayak bikin ngepositif thinkingin aja diri gini. Nah, di situ kembali lagi beres lagi sampai benar-benar clear lah di rooftop tuh, sampai hampir bersih lah. Jadi tinggal si sampahnya udah saya kemasin. Jadi udah tinggal saya ambilin ke bawah tuh. Intinya udah bersih. Udah bersih. Nah, pas udah bersih. Sorry. Ini tuh berarti Ilham beres-beresnya jam berapa ini? Siang. Oh, masih siang? Masih siang. Oke, terus. Nah, pas udah beres, udahlah, itu hari itu udah berlalu lah. Istilahnya udah nggak ada gangguan apa-apa. Ini tuh hari keberapa kerja di situ? Sekitar semingguan lah. Oh, udah minggu pertama. Udah minggu pertama. Penghuni baru lah ya. Iya, penghuni baru. Nah, udah dari situ udah. Dan ada yang cerita teman saya yang sebelumnya udah pernah ditempatin di situ. Katanya dia nggak berani ke atas. Waktu dia mau nyimpen kardus ke atas, yang ke rooftop, yang di tangga mau ke rooftop, dia bilang ada, gak tahu ada apa, sosok, katanya mah ya kalau bahasa Sunda nama ngegeblek hidung, langsung kabur ya kan. Jadi dia tuh langsung bener-bener lari, langsung dikunci, langsung lari. Jadi dia nggak berani lagi ke rooftop. Jadi kan kalau misalkan di tangga tuh, jadi tangga naik, terus ada sudut. Nah kan biasanya nyimpen kardusnya di sudut. Nah dia mah di bawah, jadi pas buka pintu langsung disimpan. Biasanya di atas, gara-gara ada itu. Nah dari situ, oh berarti yang kemarin saya rasain tuh emang bener-bener. Jadi si auranya tuh memang bener-bener kerasa. Nah dari sana, udah tahu cerita tuh. Nah 2 minggu kemudian saya masuk pagi sendirian kan di sana. Masuk pagi sendirian, otomatis kan masuk jam 6:30. Saya masuk ke tempat kerja jam 6. Dalam keadaan si lampu outlet masih gelap kan. Jam 6 lumayan gelap. Saya masuk. Emang pas masuk juga gimana ya, si auranya kayak mencekam gitulah di outlet tuh. Jadi geumeun lah coba Sunda mah. Geumeun. Nah pas masuk sendirian. Kenapa sendirian? Emang pagi mah emang sendiri. Oh, oke. Terus gak ada partner? Gak ada. Jadi pas masuk, assalamualaikum lah. Karena di situ saya ingat kata guru saya, kalau misalkan mau masuk ke ruangan assalamualaikum dulu. Jadi kalau misalkan assalamualaikum dulu, ntar si yang penghuni di situ pasti pada keluar katanya. Nah dari situ saya nerapin lah assalamualaikum pas masuk. Jadi biasa aja. Tuh pas saya kayak preparean kayak prepare kopi, prepare kayak yang lainnya teh-tehan. Saya tuh kan apa sih, si sudut mata teh suka ngelihat ke tangga lah, suka ada lah kayak ngegeblek hitam gitu lah, kayak di tangga tuh. Tapi kan saya cuek. Di situ kan langsung nyalain musik lah biar nggak terlalu mencekam. Nyalain musik. Pas sudah nyalain musik, saya pengen ke toilet. Ke toilet dulu kata saya teh. Pengen pipis. Ternyata sakit perut, boker lah saya. BAB. Nah, pas BAB tuh ada suara lagi langkah di tangga.
Cuman kan asalnya di rooftop, ini mah di bawah. Anjir. Tak 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 tak. Saya kira kan driver gitu. Saya kira driver masuk mau ikut apa? Mau ikut ke WC kan biasanya kayak gitu. Biasanya emang driver suka ikut ke WC pas nggak apa-apa driver gitu katanya. Oh berarti sorry, si outletnya udah buka ini tuh posisinya tuh? Iya udah buka, udah jam 7 udah selesai prepare. Oke, terus? Nah saya di WC tuh, pas di WC ngedengar suara lagi. Nah di situ teh anjir driver kata saya, oh driver. Ya udah beres, di situ udah beres. Pas lihat ke bawah, pas keluar dulu, lihat dulu nggak ada siapa-siapa. Langsung ke bawah ngeliat nggak ada driver juga anjir. Ke bawah, ke bawah ngeliat tuh berarti ke lantai dasar yang ada bar. Kan saya toiletnya ada di lantai 2, maaf nggak dijelasin, sorry. Oh berarti Ilham tuh berak di lantai yang ada tangga itu? Iya. Cik, serem banget. Terus Jadi 3 lantai kan. Jadi lantai 1 lantai dasar lah, lantai dasar bar. Lantai 2 dine-in. Tadi lantai 2 dine-in itu ada musola sama WC posisinya. Terus di rooftop yang tadi diceritain. Oke. Dari situ masih ngedenger. Terus saya positive thinking Kang tadi. Udah, saya ke bawah lah. Pas ke bawah emang nggak ada siapa-siapa. Emang bener-bener kayak nggak ada kehidupan lah gitu. Emang bener-bener sepi. Nah dari situ udah hari berikutnya udah beres tuh. Hari berikutnya saya kan penasaran, gara-gara penasaran jadi saya ke atas sengaja, tapi pas di bawah tuh kan saya preparean tapi gak style musik. Emang ada suara, bukan suara langkah kaki sekarang, iya yang sekarang mau saya ceritain bukan langkah kaki, tapi suara yang kayak ngegeduk-geduk si tembok, duk. Kata saya tuh, loh kok ada yang ngegeduk-geduk tembok? Di sebelah kan KFC, di belakang kan nggak ada bangunan lagi. Kata saya tuh, yang ngebangun nggak ada. Nah di situ mulai anjir merinding. Di situ mulai heran gitu, kok ada suara aneh lagi gitu. Saya penasaran, ke atas lah saya. Jadi kebetulan juga pengen kencing, ke toilet lagi. Nah di situ juga saya ngedengar langkah lagi, tak. Anjir, males sih anjir. merinding. Nah, udah beres lah di situ teh, udah beres. Saya juga udah jadi biasa aja, positive thinking. Kemudian di hari berikutnya saya tuh coba ngambilin sampah yang di atas. Kan waktu saya beres-beres sampah-sampahnya masih di atas tuh. Saya ambilin ke bawah, diambilin. Udahlah diambilin. Pas malamnya kan pulang tuh saya, pulang closing. Pulang ke rumah, terus tidurlah biasa, bersih-bersih, cuci kaki, makan lah kayak gitu biasa. Nah jadi pas saya tidur tuh, saya mimpi ada di tempat kerja, setnya juga sama kayak di tempat kerja. Nah pas di sana tuh, saya tuh ke musola lah, pas ke musola, jadi ada yang si Kunti, segrolo, kedunying. Ada si makhluk itu, jadi emang bener-bener besar. Terus si rambutnya ngerumbai ke bawah, si wajahnya wajahnya kelihatan putih pucat, si matanya kayak lembab gitu, bener-bener ngeliat ke saya, gitu dah ngeliatnya tuh. Dan di situ saya langsung dari musola di mimpi ya, kan si posisinya di musola, pas di mimpi tuh saya langsung tutup pintu di musola, ditutup lah. Astagfirullah kan di mimpi, astagfirullah, langsung anjir merinding. Langsung balik lagi ke musola, dibuka lagi. Pas munculnya jadi cewek kayak nona Belanda cantik. Oh tapi jadi nggak serem? Jadi nggak serem. Anjing, tapi merinding. Sosok si Kuntinya tuh gede banget gitu, tinggi banget. Tinggi lah, jadi seatap lah. Jadi saya gini. Ya anjir males. Jadi saya gini liatnya. Di mimpi anjing. Terus. Nah, pas udah saya buka lagi, jadi berubah, jadi kayak apa sih? Kayak nona Belanda gitu. Si rambutnya pirang, diikat, ingat cantik lah. Nah di situ tuh dia tuh nanyain, enggak, belum. Pas saya keluar dari musola kan belum berubah. Ih, masih anjing, belum berubah. Pas saya keluar belum berubah, dia nanyain tas saya nih. Jadi pas saya tutup tuh dia tuh enggak, pas dibuka lagi dia enggak apa sih, belum berubah, masih kayak gitu. Dia bilang, mana tas saya sih?
Saya bingung, kok nanya ke saya gitu. Saya di situ komunikasi, kok nanya ke saya nggak tahu gitu. Sambil takut juga, saya nggak tahu, sambil baca ayat kursi lah di dalam hati, walaupun nggak ngaruh kayaknya ya, soalnya nggak hilang gitu. Nah di situ tas saya di mana? Nggak tahu, kata saya tuh. Dia bilang, kan kamu yang beresin, kamu yang nyimpen. Iya anjing. Terus. Cing, merinding. Tidak. Nah, dari situ kan saya bilang, loh kok nanya ke saya gitu. Pas dilihat, ngelihat ke arah kiri saya. Duh, pas ngelihat, si setnya kan udah beda. Asalnya meja tempat kayak nongki gitu loh. Pas ngelihat, kok jadi beda? Jadi ada TV, ada lemari, kayak set rumah. Kata saya tuh, saya tiba-tiba bilang, si tasnya ada di lemari di bawah TV gitu sih. Nah pas di sana dia teh kayak nyamperin gitu. Dia nyamperinnya Dia tuh masih bentuk gitu. Males banget terus. Dia tapi pas saya pas yang keduanya masih wajahnya saya ngeliat. Pas dia males banget. Pas dia mau ngambil tas, oh iya ada, makasih ya. Dia bilang gitu, kasih. Nah pas di sana saya kan langsung kayak nggak ngelihat dia seketika. Pas lihat lagi dia jadi perempuan cantik anjir. Yang kayak nona Belanda itu. Dia cantik, rambutnya pirang diikat. Tiba-tiba dia nyamperin saya, langsung meluk saya anjir. Anjing males banget. Saya langsung dipeluk. Sumpah nyaman anjir pas dipeluk. Serius, soalnya cantik gitu. Pas berubah kan cantik, dia meluk saya. Ibu-ibu, teteh-teteh atau Ya nona Belanda kayak remaja gitu. Dia si pakaiannya dress putih, bukan dress. Apa sih yang suka dipakai ibu-ibu tuh? Daster putih. Nah, pokoknya cantik, rambutnya pirang. Gaun. Kayak gaun. Sorry potong. Berarti asalnya tuh ujungnya tuh sosok hantu. Sosok hantu asalnya Kunti. Setelah dikasih tahu lokasi tas yang dia cari, terus dia ambil tas, langsung berubah jadi noni Belanda. Iya, jadi itu. Nah pas anjing merinding wae. Ternyata Pak bisa saremo anjing. Ternyata isi tasnya tuh make up. Aduh. Dia make up dulu. Aduh, drop. Horor. Terus. Nah pas di situ tuh ya dia tuh tiba-tiba nyamperin saya. Tiba-tiba ada anak kecil juga 2. Dia tuh bawa anak kecil ternyata. Tiba-tiba ada anak kecil nggak tahu. Tapi anak kecilnya sosoknya anak kecil. Anak kecil berdua. Emang tapi rambutnya sama pirang. Dia nggak dekat ke saya, terus dia meluk, makasih ya. Wangi anjir, wangi. Di situ dia meluk, makasih ya. Tapi rasanya teh emang bener nyaman gitu, anjir. Nah di situ saya langsung kebangun. Pas beres dipeluk saya kebangun. Kebangun gelap, posisi kamar gelap. Terus tengah rumah juga kan gelap. Otomatis kamar emang bener-bener gelap, gak kelihatan apa-apa. Saya kan gak berani buka selimut tuh. Kan pas bangun selimut emang gak di muka. Langsung saya selimutin muka. Tiba-tiba kaki saya dingin. Anjir, males sih. Dingin anjir, di situ kaki saya dingin. Kok kaki saya dingin padahal diselimutin. Nah aneh kan. Padahal si di kepala teh keringetan lah. Di jidat teh emang keringetan. Tapi kaki dingin banget lah. Nah di situ emang saya selimutin, kok masih dingin. Saya baca ayat kursi, terus di situ saya langsung setel ayat Quran kayak Ar-Rahman yang kayak gitu, Yasin di handphone kan ada. Saya langsung disetelin, di situ langsung dikerumun lagi, bisa tidur. Pas disetel ayat kayak Ar-Rahman gitu, bisa tidur. Nah di situ besoknya kan saya cerita ke rekan kerja saya. Dan rekan kerja saya juga emang bilang ternyata pas pagi-pagi emang suka ada yang melangkah ke tangga, cuman dia nggak cerita ke saya. Oh ternyata sama. Terus dia juga suka bilang suka ada yang geduk-geduk di tembok. Nah kan suka closingan otomatis lantai 2 harus dipel ngepel kan sendiri. Dan dia juga suka ngelihat di sudut-sudut suka ada sekolebat gitulah warna putih. Anjir, ternyata mereka nggak cerita gitu ke saya tuh, nggak cerita anjir. Di situ saya tahu sendirian. Biar ngalamin kayaknya biar ngalamin. Terus ada satu kejadian juga, ini mah baru-baru ya.
kayaknya bulan kemarin deh, sekarang bulan Agustus, bulan Juni. Di bulan Juni kan saya juga masuk pagi lagi. Saya kan udah tahu kan di sana emang ada sosoknya penunggunya. Nah, saya masuk pagi, pas masuk pertama pintu kaca bilang assalamualaikum. Pas masuk gudang kan mau masuk ke bar tuh ada gudang dulu, kayak ruangan lah penyimpanan barang. Saya masuk, saya lupa nggak bilang assalamualaikum. Pas saya buka pintu, saya nyalain lampu, cetrek. Kan saya langsung ke lemari tempat penyimpanan tas. Duk, kan ada mading tuh kayak gini kan, banyak kertas-kertasnya. Semuanya jatuh anjir ke bawah. Semuanya jatuh ke bawah. Nah di situ kan saya udah jadi kayak udah biasa. Saya bilang, Hampura, kela jadian deui, pohon assalamualaikum, kata saya itu nggak di dalam hati itu mah langsung jadian lagi. Sambil benerin dulu si madingnya, jadian lagi, masuk ke dalam, assalamualaikum. Lampu tiba-tiba kayak redup gitu. Anjir, mas banget. Kayak redup. Anjir di situ. Gimana ini kerja masih pagi. Jadi si mood tuh jadi anjir takut. Gimana ya? Ah ya udah cuek aja, kan kita beda alam juga gitu. Ya udah lanjut kerja. Terus si teman-teman saya gara-gara saya cerita yang kayak gitu, kan si teman saya juga kan relate. Kan saya pas cerita, dia jadi nggak mau sholat di musola anjir. Iya anjir, katanya takut. Terus saya suka diejekin, cie dipeluk, cie. Kan saya cerita cie dipeluk. Dan di situ nggak enaknya itu anjir. Jadi selama saya kerja di sana ya gitu mencekam. Berarti hantu itu tidak melihat waktu ya. Ini masih Pagi ada. Iya. Jadi maksudnya teh berarti emang suasananya pagi-pagi juga di sana mah? Kayak kata bahasa Sunda geumeun. Jadi sebelum lampu dinyalain tuh kan banyak lampunya. Sebelum lampu dinyalain tuh emang kayak redup sendu-sendu gitu. Anjir, males. Langsung kalau misalkan di atas juga kayak gitu kalau si lampu belum dinyalain. Tapi sampai sekarang masih kerja di situ? Silah. Keren banget. Katakan saya tadi merinding pas tadi bayangin pas mana tas saya. Saya kan mau lari, bener-bener kaki saya berat demi Allah anjir, di belakang bisa dibetot anjing tadi. Asa dibetot anjir. Bahkan saya lari ke sana anjir. Goblok kan terbalik. Oke, jadi segitu aja teman-teman. Kayaknya saya malam ini nggak bisa tidur aja. Mungkin segitu aja kisah Kamis malam kali ini. Terima kasih juga untuk Yoga sama Ilham yang udah menyempatkan waktunya untuk bercerita di kisah Kamis malam kali ini. Buat teman-teman juga yang merasa punya cerita mistis atau cerita horor atau cerita seram dan ingin berbagi ceritanya ke kita semua di sini, bisa kirimkan cerita kalian dalam bentuk teks maupun audio maupun video, atau yang mau tag video bareng kita juga boleh langsung aja DM ke Instagram saya di Instagram Keluarga Sipil Biasa hanya 2, atau kirim Gmail ke Gmail yang ada di deskripsi. Mungkin segitu aja kisah Kamis malam kali ini. Di follow juga Instagram Yoga di mana gue? Instagram saya Yobjan_. Dan Instagram Ilham di mana? iamm.ram. Ya nanti ada linknya di deskripsi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap perbahan dan tetap jadi beban keluarga. Siap.